Shalom Barang saudara terkasih dalam siapa Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi non-Muslim saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap setia iman saudara, tekun, beribadah, menyembah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau mungkin ada saudaraku seiman yang hari-hari ini hidupnya masih biasa-biasa, mungkin kita masih sering jatuh bangun dalam dosa saudaraku. Tidak ada salahnya kita saling mengingatkan bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan kita saudara. Firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu kudus sama seperti Bapamu yang di surga adalah kudus. Saya percaya bahwa Tuhan memampukan dan menyanggupkan kita saudara, ketika kita punya kerinduan itu. Nah saudara, saya melihat sebuah video yang mengunggah ini saudara, namanya Nisa. Kita lihat ya. Kita dengar dulu. barang siapa non-Muslim, barang siapa non-Muslim, maka nanti di akhirat berhadapan dengan saya, kata Muhammad, berurusan dengan saya. Dan barang siapa yang berurusan dengan saya tidak akan masuk surga. Non-Muslim. Nah itu saudara, akun dari Nisa 2202 ya. Ini saya perlihatkan kepada saudara. Nah, ini jelas disampaikan oleh seorang, ini sepertinya ulama ya. Saya lupa namanya. Saudara dengar sendiri pernyataannya. Barang siapa membiu, ya nggak usah saya teruskan saudara ya. Nanti di surga berhadapan dengan nabi dari saudara kita ini, dan ketika berhadapan dengan nabi saudara kita ini tidak akan masuk surga. Itu mungkin iman mereka saudara ya. Nah, menjadi pertanyaan saya adalah beberapa saat yang lalu ketika saya mengupload kesaksian-kesaksian buat saudara seiman untuk menguatkan saudara seiman, ada yang berkomentar di video saya dan menghalalkan DARAH saya, saudaraku. Halal nanahnya PSDHI. Lah, pertanyaan saya, apakah dia tidak mengerti yang disampaikan oleh Bapak ini? Kok bisa ngomong seperti itu? Bahkan kita melihat ada golongan-golongan yang menghalal-halalkan, saudaraku. Dan disampaikan oleh Bapak ini bahwa siapa yang melakukan itu pembu terhadap non-mus, maka berhadapan dengan nabinya, dan jika berhadapan dengan nabinya tidak akan masuk surga. Lah, sebenarnya yang mana yang jelas ini, saudara? Ya. Kenapa saya tanggapi ini? Karena saya teringat komentar itu berapa waktu yang lalu ada seorang yang menghanankan nana saya, saudara. Saya upload videonya itu. Ya. Jadi ini harus ada kejelasan, saudaraku. Kalau di dalam iman Kristen jelas ya bahwa kita ini mengasihi semua orang. Sekalipun saya melihat di channel-channel YouTube ada orang yang terus-menerus mengkafir-kafirkan kita, saudaraku. Dan percaya dirinya bahwa mereka menganggap paling benar, lalu mengkafir-kafirkan golongan lain. Ya, gak apa-apa. Memang sulit untuk kita bisa membuktikan kalau belum terjadi. Tetapi sebagaimana iman kita di dalam kekristenan, bahwa kita hidup oleh iman. Saya sering sekali menyampaikan bahwa tokoh-tokoh di Alkitab Perjanjian Lama itu mereka hidup oleh iman. Mereka percaya karena iman, bukan karena logika. Ingat saudaraku, kisah Nuh. Mungkin semua orang bisa bercerita tentang kisah Nuh. Tetapi yang paling ditonjolkan di sana adalah bagaimana Nuh punya iman, percaya kepada firman Tuhan yang bertentangan dengan logika manusia. Kalau sekarang enteng kita menceritakan itu, saudara. Tetapi ada satu nilai, ada satu kebenaran di dalam kisah Nuh, yaitu Nuh percaya kepada janji Tuhan membuat bahtera di atas gunung. Karena akan terjadi air bah.
Walaupun Nuh mengajak semua orang, tetapi Nuh diketawain, saudara. Dibully pada saat itu. Dan tibalah air bah itu datang. Bukankah sama halnya dengan iman kita sekarang, saudara? Saya menyampaikan bahwa Yesuslah juru selamat, penyelamat umat manusia. Bagaimana cara membuktikannya? Belum terjadi. Dari buahnya kita bisa memprediksi dan kita bisa melihat dari buah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengasihi umat manusia. Dan bahkan pernyataan Tuhan Yesus berkata, aku jalan keselamatan. Aku tahu jalan ke sana. Yesus berkata, aku berkuasa di surga dan di bumi. Dan begitu banyak orang membuktikan. Bahkan secara supranatural, mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan saya mengupload tadi siang sebuah kesaksian. Seorang wanita Sunni, kalau tidak salah saudara ya, yang dulunya keras hati. Tetapi begitu Roh Kudus mengubahkan hidupnya, dia menyerah dan harus percaya dan mengakui bahwa Yesuslah Tuhan, saudara. Biar apa yang saya sampaikan kali ini menguatkan iman saudara, khususnya saudara seiman. Sekaligus saya menanggapi video ini karena dulu saya ingat ada orang yang menghalalkan nanah saya, saudaraku. Tetapi ternyata bertentangan dengan pernyataan ulama ini. Saudaraku, kita lihat. Tuhan Yesus memberkati saudara.